Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1222104, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di mana di sini ada 5 submateri. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yang ketiga usaha pajak dan kebutuhan fiskal, yang keempat pendapatan daerah, dan yang terakhir yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 18A ayat 2 yang berbunyi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, dalam menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut dipahami dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah. Materi yang kedua yaitu transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pusat. Nah, transfer ke daerah ini merupakan bagian dari belanja negara, di mana kegiatan pendanaan transfer ke daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana pendanaan ini dialokasikan ke daerah dalam rangka untuk melaksanakan desentralisasi yang di dalamnya terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya tidak terjadi ketimpangan ketiga pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kegiatan pendanaan transfer ke daerah juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer ke daerah, dan ditetapkan dalam APBN. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Untuk menghitung atau mengukur kebutuhan fiskal yang sebenarnya dari suatu daerah bukanlah hal yang mudah. Persoalan biasanya muncul karena ketidaklengkapan data ataupun kekaburan beberapa fungsi dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Nah, pada garis besarnya, ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur kebijakan fiskal suatu daerah, di mana pendekatan yang pertama yaitu membagi pengeluaran dari pemerintah daerah atas berbagai kategori berbeda dan memperkirakan kebutuhan pemerintah yang bersangkutan terhadap masing-masing kategori. Nah, jumlah seluruh kebutuhan dari masing-masing kategori ini merupakan kebutuhan fiskal dari daerah yang bersangkutan. Namun, cara ini sangat membutuhkan data dan informasi yang relatif lengkap dan akurat. Nah, ini masih sulit untuk dipenuhi, terutama di negara-negara yang berkembang. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pendapatan daerah. Di sini ada dua pendapatan daerah. Yang pertama yaitu adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pendapatan daerah yang kedua yaitu retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan ataupun pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Materi yang terakhir yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi di sini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, dana dekonsentrasi ini adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi ini dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atas beban APBN sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Nah, di sini tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Nah, dana tugas pembantuan ini adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Nah, berdasarkan materi yang saya berikan tadi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah, jadi kesimpulannya di sini yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu yang sebelumnya. Hal ini terlihat dari pemerintah pusat yang menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut dengan PAD sebagai konsekuensi yang dianutnya desentralisasi. Nah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan di era reformasi ini pun telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah pajak bumi dan bangunan, sektor perkotaan dan perdesaan, pajak penghasilan dan masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah yaitu pertambangan umum, minyak bumi dan gas, kehutanan, dan perikanan, sehingga potensi keuangan daerah menjadi bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah harus mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah itu sendiri, di mana pemegang kekuasaan pengelolaan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam saya menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.